Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirina Zaira Zalfa dengan nomor induk mahasiswa 0445 10428. Sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai basis data, yaitu mengenai ERD. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, untuk mikrofon di laptop saya tidak bisa, jadi saya menggunakan handphone untuk media perekam suaranya. Dan di sini mari kita lihat untuk tugas satunya. Ya, di sini untuk tugas satunya itu untuk tugas satunya diberikan tugas yaitu membuat entity relationship diagram. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk ERD-nya. ERD yaitu atau diagram entitas relasi adalah alat visual yang digunakan dalam desain database untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas atau objek data yang berbeda dalam sistem. ERD adalah komponen penting dalam perancangan database yang membantu pengembangan dan analisis dalam memodelkan bagaimana data akan disimpan, diorganisasi, dan diakses dalam sistem informasi. Dan ada beberapa elemen utama dari ERD, yaitu ada entitas, atribut, hubungan, kunci utama, dan juga kunci asing. Untuk entitas itu sendiri, yang pertama ada entitas. Entitas adalah objek data atau konsep dalam database yang memiliki atribut atau karakteristik yang dapat diidentifikasi. Contoh entitas, mungkin saya ubah dulu. Entitas ya. Contoh entitas mungkin termasuk pelanggan, produk, pesanan, atau karyawan. Dan untuk di kasus ini itu entitasnya bisa dengan ada mobil, customer, dan juga penyewaan. Nah, untuk atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas. Misalnya, atribut dari di sini adalah entitasnya yaitu pelanggan, dapat mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Atribut digambarkan dalam bentuk dan ketiga ada hubungan atau relationship. Hubungan menggambarkan bagaimana entitas saling terhubung satu sama lain. Hubungan ini dapat berupa satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Hubungan digambarkan sebagai garis yang menghubungkan dua entitas dengan kardinalitasnya yang menjelaskan seberapa banyak entitas yang terlibat dalam hubungan. Dan yang keempat ada kunci utama atau primary key. Kunci utama adalah atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan unik dalam sebuah entitas. Kunci utama digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi data dalam entitas. Yang kelima ada kunci asing atau foreign key. Kunci asing adalah atribut dalam sebuah entitas yang digunakan untuk merujuk ke kunci utama entitas lain. Ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas. ERD membantu pemangku kepentingan dalam memahami struktur database, mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan yang diperlukan, serta memastikan bahwa data diorganisasi dengan benar untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. ERD juga membantu dalam proses pengembangan database, penyesuaian struktur data, dan pemeliharaan database. Seiring berjalannya waktu, ERD dapat diambil sebagai dasar untuk merancang skema basis data dan membuat tabel, kunci, dan hubungan dalam database sebenarnya. Ini adalah alat penting dalam pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan basis data. Dan bisa dilihat di sini ada contoh kasusnya, yaitu saya bacakan.
Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan nomor NPWP-nya. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 0811 23 123 123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode underscore mobil, jenis underscore mobil, tahun underscore mobil, dan harga underscore sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer diantaranya nomor underscore KTP, nama, nomor underscore telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor underscore sewa, tanggal underscore sewa. Untuk membuat RD ini, saya akan menggunakan aplikasi atau web, yaitu Draw.io. Oke, kita enter saja. Lalu kita menunggu sebentar untuk masuk. Dan pertama kita akan memilih create new diagram. Lalu kita pilih saja yang blank diagram, lalu klik create. Karena kita tidak mengambil dari folder yang sudah ada, kita klik aja yes dan juga oke. Oke, dan ini untuk tampilan halaman awalnya. Dan sekarang kita karena kita akan membuat entity relation, maka kita pilih di bagian entity relation saja, lalu pilih yang ini ada table dan juga primary key-nya. Nah, kita taruh, dan untuk tabelnya pertama kita isi dengan rental mobil seperti ini. Lalu untuk primary key-nya bisa kita isi dengan kode underscore mobil. Nah, untuk yang di bawahnya ini kita isi dengan jenis underscore mobil. Yang kedua ada tahun underscore mobil. Yang kedua bisa kita isi dengan tahun underscore mobil. Yang ketiga harga underscore sewa. Ya, seperti ini. Lalu untuk tabel kedua bisa kita ambil lagi. Maaf. Ya. Kita geser. Dan tabelnya kita isi dengan customer sekarang. Untuk primary key-nya bisa kita isi dengan nomor underscore KTP. Dan untuk row pertama ada nama, nomor telepon, nomor underscore telepon, dan juga yang ketiga adalah alamat. Sekarang kita buat untuk tabel ketiga. Tabel ketiga bisa kita geser aja di sini. Lalu kita isi dengan penyewaan mobil. Penyewaan underscore mobil. Nah, untuk primary key-nya kita isi dengan nomor underscore sewa. Lalu di bawahnya ini kita isi dengan tanggal underscore sewa. Yang kedua, tanggal underscore kembali. Yang keempat ada denda. Dan menurut saya biar lebih akurat nanti, menurut saya biar agar lebih akurat lagi bisa kita tambahkan lagi. Di sini kita klik row, lalu kita taruh saja di sini.
dan dia akan bertambah. Nah, untuk tambahannya itu saya akan menambahkan dengan nomor underscore KTP underscore customer. Ya, seperti ini. Dan untuk yang keempat, seperti tadi, kita tambahkan dulu. Kita taruh di sebelah sini dan kita isi dengan tono rental. Dan untuk primary key-nya bisa kita isi dengan tadi ada di tono rental itu terdaftar dengan NPWP. Mari kita isi dengan NPWP. Lalu untuk row pertama bisa kita isi dengan nama underscore rental. Yang row kedua alamat underscore rental. Dan yang terakhir bisa diisi nomor underscore telepon underscore rental. Tipe rental. Ya, seperti ini. Nah, ini kan baru saya buat entity, atribut, primary key, dan kunci asingnya saja. Untuk hubungannya di sini belum terlihat. Dan menurut saya sudah membuat hubungannya secara lisan. Dan hubungannya sebelumnya saya sudah buat secara tulisan dulu, belum untuk saya masukkan di sini di dalam RT-nya itu hubungannya seperti apa. Bisa kita seperti ini kesimpulannya. Tono rental memiliki banyak rental mobil atau one to many. Hubungan antara tono rental dan rental mobil tono rental dan rental mobil adalah bahwa satu rental memiliki banyak mobil untuk disewa. Bisa dilihat di sini tono rental dan juga ini rental mobil. Dan hubungannya adalah one to many. Mari kita cari di sini untuk one to many. One to many. Ya, di sini bisa terlihat ini untuk yang hubungan one to many. Mari kita klik dan kita arahkan untuk dari tono rental ke dari tono rental menuju tono ya, mari kita arahkan sebelah sini dan juga ke rental mobil ya. Ya, di sini. Nah, ini kan bergelombang. Kita ganti saja menjadi menjadi seperti untuk ya, seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, untuk yang kedua, customer bisa melakukan banyak penyewaan mobil atau one to many. Hubungan antara customer dan penyewa mobil adalah bahwa satu customer dapat melakukan banyak penyewaan mobil. Customer bisa melakukan banyak penyewaan mobil. Maka dari itu kita pilih lagi one to many. Yes, kita pindahkan di sebelah sini. One to many dari customer kita ke penyewaan. Ya. Mari kita ganti dahulu untuk panahnya. Nah, bisa buat seperti ini. Ini kita nanti bisa ratakan kembali. Ya, seperti ini. Dan untuk yang ketiga, rental mobil dapat disewa dalam banyak penyewaan mobil atau one to many. Hubungan antara rental mobil dan ya, untuk yang ketiga, ada rental mobil dapat disewa dalam banyak penyewaan mobil
atau one to many. Hubungan antara rental mobil dan penyewaan mobil adalah bahwa satu mobil dapat disewa dalam banyak transaksi penyewaan. Baik untuk rental mobil dan juga banyak penyewaan, itu hubungannya adalah one to many. Mari kita pilih kembali one to many. Lalu kita arahkan untuk rental mobil. Ke penyewaan mobil. Ya, seperti ini. Kita buat biar terlihat rapi. Lainnya kita buat seperti ini. Ya. Biar terlihat agak rapi ya daripada tadi. Nah, sekarang seperti ini sudah terlihat. Yang terakhir yaitu ada tono rental dapat memiliki banyak penyewaan mobil atau one to many. Hubungan antara tono rental dan penyewaan mobil adalah bahwa satu rental bisa memiliki banyak transaksi penyewaan. Maka bisa kita lihat tono rental dan penyewaan mobil memiliki hubungan one to many. Ya, di sini kita pindahkan dulu, kita buat rapihkan. Seperti ini ya. Lalu kita rapihkan untuk lainnya bisa kita ubah lagi seperti ini. Ya. Jadi hasilnya untuk hubungannya tono rental ke rental mobil itu one to many, customer ke penyewaan mobil juga one to many, dia bisa menyewa. Ya, maka dari itu kesimpulannya adalah tono rental memiliki banyak rental mobil. Ya, yang kedua, customer bisa melakukan banyak penyewaan mobil. Yang ketiga, rental mobil dapat disewa dalam banyak penyewaan mobil. Yang keempat, tono rental dapat memiliki banyak penyewaan mobil. Untuk itu mungkin untuk penjelasan mengenai ERD dari contoh kasus tugas 1 sebelumnya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.